Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yenita Kurniasari, salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan Yogyakarta. Status saat ini adalah sebagai dosen tetap dengan SK pengangkatan nomor 034-7-2018. Saya saat ini berada di Humpis Prodi D3 Manajemen Transportasi dengan pangkat terakhir adalah asisten ahli. Background pendidikan saya untuk S1 adalah manajemen dan melanjutkan ke Magister Manajemen dengan bidang minat keuangan. Salah satu mata kuliah yang sering saya ampu adalah riset operasi, di mana untuk prodi D3 Manajemen Transportasi, riset operasi ditempuh pada semester 4 dengan jumlah SKS sebanyak 2 SKS. Dan 2 SKS ini apabila dikonversi dalam pertemuan akan berjumlah sebanyak 18 kali pertemuan. Mata kuliah riset operasi sendiri merupakan mata kuliah yang mempelajari mengenai pencarian solusi atas permasalahan-permasalahan yang timbul dari dua objek yang saling berketergantungan, di mana hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan sumber daya. Riset operasi sendiri sangat erat kaitannya dengan optimalisasi, yakni apakah memaksimalkan sesuatu yang menguntungkan ataukah meminimumkan sesuatu yang merugikan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah riset operasi ini antara lain adalah untuk keterampilan umum. Yang pertama, maka siswa diharapkan untuk mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan mampu menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai. Kemudian, untuk keterampilan umum berikutnya adalah mampu menunjukkan kinerja secara bermutu dan juga terukur. Untuk kinerja keterampilan umum yang berikutnya adalah mampu bekerja sama, mampu berkomunikasi, serta dapat melakukan evaluasi dari hasil kerjanya guna mengembangkan kompetensi kerja secara mandiri. Kemudian untuk keterampilan khusus dari capaian pembelajaran mata kuliah ini, yakni mampu melaksanakan pengelolaan manajemen airline. Setelah mengikuti perkuliahan riset operasi ini, maka diharapkan bahwa siswa mampu untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang memerlukan riset operasi sebagai solusi, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan bantuan software komputer. Kemudian saya juga memberikan modul dalam pembelajaran riset operasi, di mana dari modul tersebut saya mengambil beberapa referensi buku, yakni yang pertama adalah dari Sarjono tahun 2010 dengan judul Riset Operasi. Kemudian buku berikutnya adalah Subagio tahun 2011. Kemudian buku selanjutnya adalah dari Supranto tahun 2013 dengan judul Riset Operasi untuk Pengambilan Keputusan, dan berikutnya adalah Wijaya tahun 2013 juga, yakni dengan judul Pengantar Riset Operasi. Rincian materi pembelajaran untuk riset operasi ini, yang pertama adalah mengenai sejarah riset operasi, dilanjutkan belajar mengenai linear programming metode grafik, linear programming metode simplex, model penugasan, model transportasi, model jaringan kerja, model antrian, kemudian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, dan belajar mengenai software yang dapat digunakan untuk penyelesaian persoalan riset operasi dengan komputer, yakni software Lindo
atau Linear Interactive Discrete Optimizer. Berikutnya terkait metode perkuliahan, saya menggunakan dua metode perkuliahan, yakni yang pertama adalah case based learning atau problem based learning, di mana setiap permodelan diberikan dalam sebuah studi kasus yang harus diselesaikan oleh para siswa. Kemudian untuk metode pembelajaran berikutnya yakni dengan student center learning, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian diberikan sebuah proyek berupa mini riset, yakni siswa diharapkan untuk dapat melakukan observasi di sebuah entitas bisnis untuk menganalisis apakah bisnis tersebut sudah menerapkan salah satu atau beberapa permodelan riset operasi. Untuk kemudian permodelan tersebut dilaporkan dalam bentuk forum presentasi dan juga diskusi. Kemudian terkait dengan metode pembelajarannya, saya menggunakan beberapa metode, yakni ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Berikutnya, mengenai metode penilaian, terdapat beberapa poin yang kemudian saya masukkan untuk penelitian dalam pembelajaran riset operasi ini. Yang pertama adalah presensi dengan bobot persentase nilai sebesar 15%. Kemudian untuk sikap dengan persentase sebesar 15%. Kemudian kuis dan juga tugas yang saya berikan setelah selesai dua teori yang disampaikan sebagai bentuk evaluasi dengan total tugas sebanyak 3 dengan bobot nilai atau persentase nilai sebesar 20%. Kemudian ada UTS dengan bobot nilai 25% dan UAS yang saya ambil dari nilai proyek kelompok sebesar 25%. Demikian deskripsi dari mata kuliah riset operasi dan deskripsi diri yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan berikut adalah video mengenai pembelajarannya di dalam kelas. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Bisa dimulai kelasnya? Silahkan Danton dipimpin terlebih dahulu. Ibu silakan berusia gerak mengawali perkuliahan pada hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dari sahabat. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak. Baik, selamat pagi semuanya. Di pertemuan kali ini ya kita akan belajar mengenai model antrian. Tapi seperti biasanya sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin tanya dulu, masih ingat yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Masih. Apa materinya? Model jaringan kerja. Oke. Terus kemudian apa sih yang kita pelajari dari model jaringan kerja? Ada yang masih ingat? Kenapa dulu deh? Kenapa kok kita belajar model jaringan kerja? Jadi model jaringan kerja ini digunakan sebagai roadmap jalannya suatu proyek ya. Jadi kita tahu urut-urutannya nih, setelah mengerjakan pekerjaan yang ini, berikutnya mengerjakan yang seperti apa. Oke, dan terkait dengan materi kita hari ini, kita akan belajar mengenai model antrian. Terus arti dari antrian sendiri kalau menurut Anda itu apa? Kan pasti semuanya sudah pernah mengantri ya? Antrian itu
Apa antrian itu? Izin Bu, izin menjawab. Oke. Antrian itu menunggu giliran untuk mendapat pelayanan dari suatu fasilitas. Misalnya antri dalam membeli karcis, antri untuk ke dokter, antri membeli makanan, seperti itu Bu. Oke. Jadi itu ya diantaranya antrian. Nah, terus kenapa sampai timbul antrian? Banyak orang dibandingkan kemampuan atau membandingkan pelayanannya tersebut. Ya, jadi kenapa kok sampai timbul antrian? Karena antara objek yang menunggu untuk dilayani dengan jumlah dari fasilitas layanannya ini lebih banyak objek yang menunggu untuk dilayani sehingga timbullah antrian. Oke. Terus kemudian kalau yang antri ini apakah manusia saja? Atau ada objek lain yang memungkinkan dia juga untuk mengantri? Hah? Barang. Kargo atau barang. Antrinya di mana? Artinya saat mengecekkan barang itu Bu, saat masuk. Pengecekan barang saat masuk bisa di conveyor belt juga bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Ternyata yang mengantri untuk mendapatkan layanan itu tidak hanya kita saja, tidak hanya manusia saja, tapi kadang barang pun, kemudian alat transportasi ini juga memungkinkan untuk mengantri ternyata. Baik, di pertemuan kita kali ini capaian pembelajaran kita ini diharapkan Anda memahami mengenai model antrian itu seperti apa sih, terus kemudian mampu mencari solusi optimalisasi jumlah layanan dengan menggunakan model antrian. Nah, ini dikatakan menemukan solusi optimalisasi jumlah layanan. Nah, ini seperti yang kita bahas tadi, definisi antrian ya, tadi sudah disampaikan. Antrian adalah menunggu giliran untuk mendapatkan pelayanan dari suatu fasilitas. Kumpulan dari masukan atau objek yang menunggu pelayanan. Contohnya tadi sudah banyak sekali disebutkan, dan tidak hanya kita saja yang menunggu untuk dilayani, tapi juga ada objek lain, misalnya benda atau alat transportasi. Nah, ini kenapa terjadi antrian? Tadi juga dibahas, yakni karena apabila orang atau barangnya yang perlu dilayani itu terlalu banyak dibandingkan dengan kemampuan fasilitas yang ada. Akibatnya adalah akan terjadi keterlambatan, kekecewaan, atau akibat lain yang membawa kerugian ini ya. Kemudian kita akan belajar untuk istilah-istilah apa saja sih yang ada di dalam model antrian itu. Jadi ternyata antrian yang kita lihat itu ada istilah-istilahnya, ada nama-namanya apa saja. Yang pertama ada channel. Sudah pernah dengar channel? Ini adalah jalur di mana melalui jalur tersebut masukan atau objek bisa mendapatkan pelayanan. Contohnya seperti ini, ya, Anda di supermarket, ya, ini ada kasir 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini tempat di mana nanti Anda bisa dilayani. Dalam hal ini adalah membayar barang belanjaan Anda. Jadi namanya channel. Terus berikutnya ada fase layanan. Fase layanan itu apa sih? Untuk kemudian pencucian mobil deh misalnya, dicuci dulu, disemprot dulu, terus kemudian ngantri lagi untuk kemudian dikeringkan. Nah, ini namanya fase layanan, gitu ya. Sudah jelas ya antara channelnya dengan fase layanannya? Sudah tahu ya? Ada yang ditanyakan dulu sejauh ini? Udah ada? Masih gampang? Belum. Oke. Dan berikutnya ada struktur antrian. Tadi dikatakan yang pertama, yang paling simple itu ada single channel, single phase. Satu layanan saja dan satu fase layanan saja.
Nih, gambarnya seperti ini. Single channel, single phase. Orang atau barangnya ngantri, terus kemudian dilayani, terus kemudian meninggalkan sistem. Berikutnya ada single channel multi phase. Channelnya satu, fase layanannya beberapa. Oke, jadi dia masuk, kemudian mendapatkan layanan, kemudian keluar, dia antri lagi untuk kemudian masuk ke fase layanan yang kedua. Ini namanya single channel multi phase. Jadi ada beberapa fasenya. Berikutnya ada multi channel single phase atau tempat layanannya ada beberapa, fase layanannya hanya satu. Contohnya adalah ketika pesawat akan ke parking stand. Itu kan ada beberapa parking stand, cuman dia ketika sudah berhenti di situ tinggal dilayani saja semua kebutuhannya. Terus kemudian tempat potong rambut. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ini biasanya ada beberapa barbernya. Nah, terus Anda tinggal nanti di yang sebelah mana nih, kan seperti itu. Nah, yang paling kompleks ini ada multi channel, multi phase. Contohnya apa nih kira-kira? Contohnya mau operasi, Bu. Ya, Ya, mau kayak operasi. untuk nanti di Akubius, Ya, terus nanti di poli anak, ya. ya baru operasi. Ya, jadi di rumah sakit lah ya, Ya. secara umum saja di rumah sakit ada bagian pendaftaran, daftar dulu, kemudian antri lagi untuk di bagian pemeriksaan, kemudian selesai antri lagi untuk ke bagian pengambilan obat, antri lagi untuk di bagian pembayaran, dan seperti itu. Biasanya loketnya juga lebih dari satu gitu untuk rumah sakit yang besar ya. Oke, jadi itu multi channel, multi phase. Gambarnya seperti ini. Oke, kita coba ke studi kasusnya. Aplikasi kasus. Nah, di sini dikatakan suatu toko variasi mobil memiliki data bahwa selama 1 jam ini rata-rata terdapat 3 orang pembeli yang datang. Ini simbolnya apa nih? Sebelumnya kalau lambda. Ya, lambda ya, tadi lambda. Nah, ini jadi lambdanya ada 3, terus kapasitas pelayanan atau kemampuan melayani objek yang datang di setiap kesatuan waktu adalah 8. Ini yang mu-nya ya. Nah, ini kita diminta untuk menghitung rata-rata jumlah pelanggan, rata-rata jumlah pelanggan yang ada di toko itu, baik yang menunggu pelayanan maupun yang sedang dilayani, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan rumus yang tadi, ada pertanyaan dulu sejauh ini? Oke, silahkan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Nanti coba kita cocokkan bersama. Yang sudah selesai? Mau mengerjakan di depan tanpa bawa catatannya? Mau mengerjakan yang dulu ya? Ini ya. Rata-rata jumlah pelanggan mengantri sebelum dilayani, berarti dia yang masih ada di antriannya. Ada berapa orang? 0,225. Sama? Yang lain? Oke. Berikutnya? Oke, silakan. Nomor 2, nomor 3 ya. Berarti ini ada di dalam sistem, baik itu dia yang ngantri maupun yang sedang dilayani. Oke, siapa namanya? Wanda. Rata-rata
pelanggan antri sebelum dilayani. Nah ya, ini kan tadi baru yang single channel single pass. Ada yang multi channel single pass nih, yang MMSII. Silahkan nanti coba di seperti yang latihan soal ini ya, dipelajari dulu untuk yang apa rumus-rumusnya, terus aplikasi soalnya coba dikerjakan, bisa untuk belajar mandiri. Sebelum kita tutup kelasnya, kita masuk ke sesi presensi terlebih dahulu. Yang sudah maju tidak Ibu panggil lagi ya. Fadilah Yarifah, Ade Muhammad Rifai. Berikutnya Syahril Satriansyah. Kemudian Evita dia. Oke, sudah semua ya? Baik, kemudian seperti yang Ibu sampaikan tadi, ya silahkan dicek untuk tugasnya di classroom-nya sebagai pertemuan ke-11. Kemudian lanjutan untuk materinya silahkan bisa dipelajari terlebih dahulu. Oke, sedikit penyemangat untuk siang ini. Ini ada dari Bapak Abraham Lincoln. Beliau ini mengatakan the best way to predict the future is to create it. Artinya apa kira-kira? Kira-kira artinya apa? Bahwa jalan terbaik untuk memperkirakan Anda jadi apa ini di masa depannya itu adalah dengan menciptakannya sekarang. Jadi dengan usaha Anda sekarang. Jadi sekali lagi, Ibu di sini, orang tua Anda di rumah, kemudian kampus ini adalah sebagai fasilitator, kemudian yang menentukan jadi seperti apa Anda ke depannya nanti itu adalah semuanya di diri Anda sendiri. Dan tentunya dengan doa dan upaya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan Danton atau perwakilan ditutup dengan doa terlebih dahulu. Ibu siap gerak. Jadi perkuliahan pada hari ini kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat gerak. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Silakan bisa langsung saja.